strong. One Piece episode kelima menceritakan Luffy yang merupakan cucu dari Laksamana Garp. Dan kenapa Luffy menjadi seorang bajak laut? Ini jawabannya. Jika kamu tidak punya duit untuk bayar nonton Netflix, nonton di sini aja. Jangan lupa dulu like, comment, share, dan terakhir subscribe. Gratis, nggak bayar. Episode sebelumnya di episode keempat, saat Luffy dan kru berhasil keluar dari Pulau Gecko setelah mendapatkan Going Merry dari Kaya, ternyata ia diikuti oleh Laksamana Garp dan langsung dibombardir dari belakang menggunakan bom. Yang ternyata saat Luffy melihat dari jelas menggunakan teropongnya, ternyata yang membombardir mereka adalah Laksamana Garp yang secara naluri adalah kakek dari Luffy. Grandpa? Nami, Usopp, dan Zoro kaget dan bingung saat Luffy menyebutkan Laksamana Garp sebagai Grandpa. Going Merry langsung dihajar menggunakan bom dari kapal marin dan menghajar terus kapal Luffy. Padahal marin sebenarnya sudah siap menghantam menggunakan bom yang sudah disiapkan oleh para marin, menghancurkan kapal Luffy. Tetapi Laksamana Garp tidak ingin menghancurkan kapal Luffy. Justru ia ingin menangkap Luffy hidup-hidup. Luffy yang gak mau menyerahkan diri membuat Laksamana Garp marah dan mencoba membom kembali kapal Luffy. Justru malah terbalik. Bom yang dilemparkan Laksamana Garp berhasil dikembalikan Luffy menggunakan perutnya yang berubah menjadi karet. Dan kapal marin terkena tembakan mantul Luffy. Membuat kapal marin lumpuh dan tak bisa mengejar Luffy dan teman-temannya. Kapal marin berhenti berlayar karena layarnya sudah hancur terkena bom, sementara Going Merry terus melaju melanjutkan perjalanannya. How's the ship look? Broken railing. Minor damage. Mereka memasuki lautan yang berkabut, lautan yang tidak tahu arahnya kemana. Kompas yang mereka gunakan juga tidak berfungsi, tetapi mereka masih jalan terus tanpa melihat apapun di sekitarnya. Dan sementara lihatan mereka masih diselimuti oleh kabut putih. Luffy mencium bau yang sangat menyengat. Baunya seperti makanan. Bau yang sangat wangi membuat perut Luffy menjadi lapar. You guys smell that? Smell what? Insting mencium Luffy akhirnya membawa mereka ke sebuah restoran para bajak laut di tengah-tengah laut East Blue. Saat Going Merry berhasil melintasi kabut tebal, terlihatlah sebuah tulisan. Baratie. Baratie. Baratie ini merupakan sebuah restoran yang berada di tengah-tengah laut yang dimiliki oleh seorang mantan bajak laut bernama Zeff. Dan Zeff yang menjalankan restorannya yang bernama Baratie ini dibantu oleh anggotanya yang benar-benar setia. Going Merry menepi dan bersandar di Baratie. Luffy dan lainnya siap-siap untuk turun untuk makan di Baratie. Tapi sebelum turun, mereka harus menggunakan baju baru
kayak anak bocah mau ke mall aja untuk makan. Cuman kalau di Bharati harus reservasi dulu ke pelayannya. Sama kalau kita juga mau makan ke mall, biasanya kita harus reservasi. Tapi itu cuman di hari saat di bulan puasa. Jangan-jangan Luffy dan teman-temannya lagi puasa dan mau buka puasa di Bharati. Hahaha. Dan kita diperlihatkan di dapur Bharati muncul seorang chef handal jebolan dari Master Chef LCTI bernama Chef Juna. Bukan. Chef Renata. Bukan juga. Nggak terlalu manis. Dan ini adalah Chef Sanji, seorang chef didikan dari Kapten Zeff. Sanji merupakan salah satu chef yang selalu berinovasi di dalam dapur Bharati. Tetapi Zeff selalu tidak menyukainya karena Sanji selalu membuat menu yang tidak ada di daftar list yang mereka jual ke pelanggan mereka. Dan Sanji pasti kena merepet sama Zeff mulu. Bangor juga ya si Sanji ini. Dan Zeff Sanji selalu bertengkar masalah menu di dapur Bharati. Sampai-sampai ia disuruh berhenti menjadi chef dan jadikan menjadi pramusaji. Sanji gak boleh membuat masakan apapun di dapur. Sanji tidak hanya seorang chef juga. Melainkan ia juga jago dalam bertarung dan memiliki kekuatan di kedua kakinya. Saat Sanji melayani dan membuat pesanan Luffy dan teman-temannya, Sanji sempat terkesima dengan kecantikan Nami. Nami yang digoda terus oleh Sanji membuat Nami baper dengan ketampanan Sanji. Senyum-senyum aja nih. Something sweet for someone sweet. Menurut kamu, siapa artis yang mirip dengan Nami di Indonesia? Please comment ya. No SOS calls. We'll handle this problem. Dan kita berpindah ke Laksamana Garp yang merasa susah untuk menangkap Luffy. Karena Luffy yang lolos terus dari kejarannya membuat dia bingung. Sempat Koby menawarkan Laksamana Garp untuk menggunakan marine yang terdekat di area ini agar bisa membantu mereka. Tetapi Laksamana Garp menolaknya karena hal itu membuat Koby penasaran kenapa idenya ditolak. Padahal niatnya baik untuk memudahkan Laksamana Garp menangkap Luffy. Koby yang mengikuti Laksamana Garp ke ruangannya membuat Koby curiga. Ada yang aneh terhadap bosnya. Dan saat Koby menguping dari luar, ternyata diam-diam Laksamana Garp menelpon salah satu bajak laut paling disegani di es blue. Mihawk namanya, seorang bajak laut yang ahli di bidang pedang yang melegenda. Laksamana Garp menelpon Mihawk dan ingin memberikan Mihawk tugas untuk menangkap Luffy secara hidup-hidup dan diserahkan. Laksamana Garp memerintahkan Mihawk, dan hal yang pertama yang harus dilakukan oleh Mihawk adalah agar bisa mendapatkan Luffy, ia harus ke Pulau Sambas yang masih di area East Blue. Di sanalah mereka berada di restoran Bharati. Where am I headed? East Blue. Dan di sela-sela makan dan bersantai, Nami langsung menanyakan ke Luffy, apakah benar bahwa Laksamana Garp adalah kakeknya? Dan pantasan selama ini kita diburu terus oleh Marine, yang ternyata Laksamana Garp sebenarnya sedang memburu cucunya sendiri, bukan memburu peta Greenland. Tetapi Luffy tidak menjawab itu, justru ia malah mengalihkan pembicaraan. Dan Thank you. Sanji tiba-tiba datang ke meja mereka menyodorkan bil pembayaran makanan mereka. Malah ditulis oleh Luffy, kasbon dulu. Nanti kalau udah ada duit balik lagi ke sini. Sanji hanya tersenyum dengan tulisan Luffy dan melaporkannya ke Jeff. Who the hell is
monkey D. Luffy? Dan Zeb langsung datang menghampiri Luffy. Mana yang namanya Luffy? Lu kira ini restoran bapak moyang lu? Makan terus kasbon. Coba aja ke warung Madura kalau berani. Dan Zeb langsung menyeret Luffy ke dapur. Agar pembayaran makanan Luffy dan krunya bisa lunas, ia harus mencuci piring di restoran Baratie selama 1 tahun. All of these? For starters, you gotta remember something. The meal you had with your friends? Anjoy, lama juga ya. Akhirnya Luffy menjadi pesuruh dan pencuci piring di Baratie. Sampai-sampai ia diketawain oleh Sanji karena sudah berani ke Zeb si pemarah. Saat Sanji bersantai karena restoran yang sudah tutup, Sanji bercerita ke Luffy bahwa sebenarnya ia ingin kabur dari Baratie dan mengejar cita-citanya menjadi koki terkenal dan terhebat. Untuk melakukan dan mencapai cita-citanya jika sudah sampai ke All Blue. Cuman All Blue yang diceritakan oleh Sanji entah di mana keberadaannya, yang katanya semua para koki hebat berkumpul dan bisa belajar masak hanya di All Blue. Karena di All Blue lah cita-cita para koki dipenuhi. Dan di All Blue ini para koki juga bisa menemukan semua bahan makanan yang tersedia dari penjuru samudra. Dan itulah cita-cita yang ingin Sanji raih. Tetapi kondisinya sangat complicated dan sangat rumit sekali. Dan Luffy melihat keseriusan dan kebaikannya Sanji. If Zeph doesn't appreciate you, Luffy masih sempat menawarkan Sanji menjadi krunya di Going Merry agar suatu hari bisa mencapai cita-citanya mencapai ke All Blue. Seperti Luffy yang ingin menuju ke Greenland. Tapi Sanji masih bingung dan jual-jual mahal. Seakan-akan ia tidak tertarik dengan penawaran Luffy. Drink. Sementara Nami, Zoro, dan Usopp masih bersantai di dalam bar, bercerita, menikmati malamnya Baratie sambil curhat seperti Mama Dede. Ya bodo amat. Biasa aja kali. Kenapa Curhat ya, manusia Ma? pelit buat agama? Karena mereka kemasukan setan. Usopp santai sambil minum dan joget-joget di tukang jamu, dan ngobrolnya sudah ngalur ngidul nih kayaknya si Usopp. Seakan-akan dia minum Amer 12 botol. Ternyata di sebelahnya sudah ada Mihawk dan langsung mengatakan, I should very much like to meet this, Luffy. mau bertemu dengan Kapten Luffy. Karena Luffy masih berada di dapur bersama Sanji dan masih dihukum oleh Zeb menjadi seorang pencuci piring, Usopp justru memperkenalkan Mihawk ke Nami dan Zoro, dan Zoro langsung mengenalnya. You're Dracula Mihawk. Ia adalah Dracula Mihawk. Zoro pasti mengenal para bajak laut di East Blue. Dari dulu hingga sekarang, ia sudah mengikuti informasi tentang sang pedang yang melegenda, tentang bajak laut Mihawk. Roronoa Zoro, challenge you to a duel. Mihawk dan Zoro langsung menawarkan untuk berduel one by one melawan Mihawk. Awalnya Mihawk tidak mau menerima tawaran Zoro karena ia merasa Zoro bukan levelnya. Justru ia datang ke Baratie hanya mau mencari yang namanya Luffy. Tetapi Zoro kekeh ingin melawan Mihawk sampai darah penghabisan pun jadi. Terkesan Mihawk yang tidak mau diremehkan oleh orang lain, dan Mihawk menerima permintaan dari Zoro. Tomorrow at dawn. And when I'm done with you, pirate hunter. Besok Fajar akan dimulai one by one antara Zoro melawan Mihawk. Nami dan Usopp yang melihat Zoro tidak yakin dengan tantangan Zoro karena Nami tahu Zoro akan kalah melawan Mihawk. Nami juga mengetahui selegenda apa Dracula Mihawk, dan Zoro pasti akan mati di tangan Mihawk. Dan Luffy, we got a problem. Dan Usopp berlari ke dapur memanggil Luffy untuk mengatakan ke Luffy agar mau membujuk Zoro
agar membatalkan rencana gilanya melawan Mihawk. Tetapi Zoro masih yakin bisa mengalahkan Mihawk, karena jika ia bisa mengalahkan Mihawk berarti suatu pencapaian menjadi seorang kesatria. Zoro akan mendapatkan kepuasan tersendiri, akan dikenal menjadi legenda pedang terbaik se-East Blue. Gelar yang sampai saat ini dipegang oleh Mihawk, dan keesokan sang fajar telah muncul. Saat pertemuan dan perbakuhan taman antara Zoro dan Mihawk akan dimulai, di hari itu juga Mihawk baru melihat yang namanya Monkey D. Luffy yang ingin ia tangkap dan serahkan ke Laksamana Girl. What the hell is that I'm hearing? Dan saat ingin dimulai perbakuhan taman, Mihawk hanya menggunakan pedang kecil sekecil pisau silet. Dalam perbakuhan taman ini, Mihawk hanya mempermainkan Zoro karena ia tahu kekuatan Zoro belum ada apa-apanya dengan kekuatan Mihawk. Dan terakhir, You're brave. I'll give you that. Shimotsuki Kuina. Gotta fight. Train. Sensei. Mihawk mengeluarkan pedang andalannya bernama Yoru dan langsung menghancurkan kedua pedang andalan Zoro. Dan Zoro kalah dan menyerah ke Mihawk. Pasrah mau diapain lagi oleh Mihawk pun Zoro ngikut, dan akhirnya pedang Yoru berlabuh ke dada Zoro. Tapi Mihawk tidak membunuh Zoro, tetapi Zoro dibuat sekarat oleh Mihawk, melainkan hanya memberikan pelajaran saja. Dan Mihawk langsung pergi meninggalkan mereka. Apakah Zoro akan diselamatkan nyawanya oleh Luffy atau akan mati kehabisan darah? Tunggu di episode berikutnya. Di One Piece Season 1 episode ke-6. Terima kasih sudah menonton One Piece Season 1 episode ke-5. Agar kami lebih semangat lagi menyuguhkan episode-episode berikutnya, jangan lupa like dulu, di-share dulu, terus komen ya. Dan terakhir, subscribe channel ini. Gratis, gak bayar, hanya di Netflix aja Anda nonton One Piece yang bayar. Bye-bye.